warga Semaya, selamat datang di podcast Radio Semaya. Hai warga Semaya. Hai, ketemu lagi nih kita di podcast Radio Semaya ini. Nah betul banget nih, kali ini kita ada yang seru banget nih Nan. Apa tuh? Apa tuh ya? Kita ada podcast video. Yeay. Jadi buat kalian nih yang suka bosen dengerin suara doang, Sekarang bisa lihat kita ya langsung loh. bener banget nih. Nah, buat kalian nih yang pertama kali nonton video podcast ini, kita kenalan dulu kalian, Nan. Betul banget, biar makin kenal sama kita nih. Iya, nah bener banget. Perkenalkan, gue Nadira dan partner gue. Gue nanti Kita berdua bakalan jadi host pada episode berikutnya dan episode ini nih. iya betul banget. Semoga kita bisa senang-senang terus ya guys. Nah, BTW karena kita udah di episode 4, kira-kira topik kita apa ya, Nan? Apa ya, topik kita yang pasti itu topik yang sangat dibutuhkan banget nih sama remaja-remaja Nadira, yang harus dimiliki oleh remaja. Betul banget, apalagi anak-anak zaman sekarang ini pasti banyak banget gak sih, Nan, yang kayak kadang mereka tuh gak memiliki sifat ini gitu loh, Iya, kejiwaan betul ini banget. gitu loh. Bener banget kan sih, Nan? Iya, Nah, topiknya Adalah adalah kepemimpinan. Yeay. Dan di sini kita punya tamu yang spesial banget nih untuk bahas topik ini. Siapa ya kira-kira? Siapa Namanya nih? spesial banget. 1, Spe- 2, 3. Bu Mei. Halo Bu Mei. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Mei. Oke, ya. Apa kabar nih Bu Mei? Kabar baik, sehat untuk kita semua. Bu Mei gimana nih kesibukannya hari ini Bu Mei? Super duper. Kalau yang namanya Bu Mei ya, kesibukannya dari pagi sampai pulang jam 5 sore keisi semua, nggak ada yang bisa nyantai. Waduh, Waduh, sibuk banget ya Bu Mei. sibuk banget Ya, menjadi sibuknya seorang kan pemain. untuk kita semua. Benar Iya, banget. betul nih. banget. Untuk SMA Yadika 2 tentunya. Tuh, Bu Terima Mei. kasih Bu Mei. Nah Bu Mei, kira-kira Bu Mei ini kan sebagai kepala sekolah nih ya Bu Mei, SMA Ya. Yadika 2. Kita nih mau ngomong nih Bu Mei, kan pastinya di setiap sekolah itu ada nih yang namanya organisasi. Baik. Dan pastinya di setiap organisasi itu ada nih ketua atau pemimpinnya nih Bu Mei. Ya. Nah, kira-kira menurut Bu Mei, gimana sih sifat yang harus dimiliki oleh kepemimpinan atau seseorang pemimpin. ketua organisasi? Oh. Ya, kalau setiap organisasi baik itu karena kita di sekolah ya, nah, contohnya adalah OSIS yang pasti ada pemimpinnya. Ya, kita sebut ketua OSIS, begitu juga sekolah. Kalau di sekolah ini ibu yang pimpin ya, Iya, benar. SMA Yadika 2. Yang namanya seorang pemimpin itu dia harus punya sifat kepemimpinan. Sebenarnya apa sih sifat kepemimpinan itu? Sebenarnya harus kita miliki semua. Setiap orang. Bagaimana caranya dan seperti apa itu adalah bahwa kita pertama-tama harus bisa memimpin diri sendiri. Baru bisa memimpin orang lain. Benar banget. Benar-benar. Karena namanya seorang pemimpin, dia itu harus bisa mengarahkan, mengkoordinir, memberikan motivasi, kemudian seperti mengatur ya, mengorganisasikan. Nah, kemudian sampai dengan mempengaruhi dalam arti positif ya. Iya, Betul. benar. Nah, karena ada hal yang ingin dicapai, satu tujuan. Contoh nih kalian di dalam OSIS juga ada pemimpinnya. Bagaimana dia harus bisa memimpin OSIS ini menjadi suatu organisasi yang baik, yang bisa dilihat terutama di lingkungan sekolah supaya ada manfaatnya dan ada tujuannya. Karena setiap organisasi itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa membawa organisasi ini mencapai tujuan tersebut. Nah, itu perlu yang namanya ya sikap atau karakter ya misalnya. Ya, misalnya ya dia harus percaya diri, disiplin. Nah, kalau yang orangnya nggak disiplin ya jangan harap bisa jadi seorang pemimpin ya.
Nah, contoh ya kan, kemudian dia harus komunikatif, ya, harus pintar komunikasi, kemudian eh, dia juga harus rajin, terus punya wawasan luas. Nah, seperti itu seorang pemimpin. Pastinya adalah bisa mengarahkan, bisa mempengaruhi, bisa mengkoordinasi. Itu yang namanya seorang pemimpin. Begitu. Nah, Bu Mei, hmm, Bu Mei kan seorang kepala sekolah nih, mm-mm. pemimpin SMA kita. Nah, bagaimana cara kita itu tuh mengembangkan sikap kepemimpinan Bu? Jika di awal kita benar-benar baru banget nih jadi seorang pemimpin, kita harus bersikap bagaimana? Oh, ya namanya seorang pemimpin yang pastinya pertama dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu, ya. Karena misalnya contoh disiplin dari waktu. Bagaimana teman-teman kita bisa mengikuti kita kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Yang kedua, kalau ketika teman kita sudah melihat kita disiplin, dia pasti mengikuti, ya. Nah, baru selanjutnya adalah kita bagaimana bisa mempengaruhi dalam arti yang tadi positif, ya, memotivasi, ya. Mungkin kalau yang namanya untuk seorang pemimpin itu dimanapun ketika dia baru memimpin pastinya dia punya anggota yang memiliki karakter, latar belakang itu berbeda. Nah, bagaimana caranya seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan berbagai karakter ini, berbagai latar belakang ini, berbagai gaya semua anggotanya menjadi satu dan menjadi sesuatu yang mencapai satu tujuan yang benar-benar nantinya Sama ya, menjadi baik. satu pemikiran yang sama ya. Iya, Iya, betul. dari latar belakang berbeda, karakter berbeda, eh, pendidikan Iya, berbeda. Contoh Iya. kalau kayak kepala sekolah, ada guru yang S1, ada yang S2, ya kan? Nah, kemudian latar belakangnya ada yang misalnya dari latar belakangnya orang Jawa, orang ini kan iya karakternya berbeda-beda. berbeda. Ya, nah itu. Oke. Ya, mungkin itu. Nah, Bu Mei, ngomong-ngomong tadi, Bu Mei kan bahas nih kepercayaan diri ya, Bu Mei. Hmm. Kita kalau sebagai ketua nih, ketua pemimpin organisasi nih, Bu Mei, kan pastinya kita sering banget dong, Bu Mei, ngomong di depan umum, berbicara dengan leluasa, dan banyak berinteraksi dengan banyak orang nih, Bu Mei. Nah, salah satunya tuh bagaimana sih, Bu Mei, kita tuh bisa percaya diri dulu gitu loh, Bu Mei. Kita kayak harus menyukai diri kita dulu gitu loh, Bu Mei, biar supaya percaya diri di depan umum, Bu Mei. Oke. Percaya diri, yang pastinya kalau kita akan lebih percaya diri kalau kita punya wawasan yang luas, kalau kita menguasai hal tersebut, kalau kita misalnya memang sudah punya pengalaman di dalam lingkungan tersebut. Tapi pengalaman itu kan berjalan seiring waktu, ya. Iya. Tidak Iya. semua orang langsung menjadi sesuatu yang handal di bidang tertentu. Tetapi yang paling penting adalah dia pertama adalah mau belajar. Ya, mau belajar dengan hal-hal yang baru. Ya, kemudian belajar hal-hal yang baru, akhirnya dia punya percaya diri nih. Oh, saya tahu nih, percaya diri. Dari situlah bisa melangkah nantinya dia untuk di depan umum, untuk bicara di depan umum itu kan nggak mudah, ya. Iya, Iya, betul benar, banget. Satunya Bu Mei. kadang-kadang udah grogi, tetapi ketika kita punya bahwa kita belajar terus kita punya pengetahuan, kita ketika menyampaikan juga atau berdiri depan orang lain, kita memang merasa, oh saya tahu dengan masalah ini, saya bisa menyampaikan hal ini. Nah, itu jadi rasa percaya dirinya tinggi. Kalau kita nggak punya apa-apa atau wawasan apa-apa, nggak akan punya kepercayaan diri ketika kita berdiri di depan orang lain. Bener banget sih ya, Nan, Bener, apa yang Bu bener. Mei bilang. Iya. Kalau kita emang punya wawasan nih, Kita kayak pasti kita percaya diri. tahu materinya apa yang Iya. ingin disampaikan, pasti kita percaya diri banget menyampaikannya di depan umum. Betul Tuh. banget. Bu Oke, Mei, iya, kan dalam setiap organisasi itu seperti Bu Mei bilang pemikirannya belum tentu sama ya. ya. Iya. Bagaimana cara Bu Mei ngatasin konflik misalnya antara satu anggota dengan anggota yang lain dengan pemikiran yang berbeda? Gimana? Oke, kalau namanya menyatukan pasti nggak mulus, ya. Ya. Nggak mulus, pasti ada bentroknya, ada naik turunnya, ya. Bagaimana kita seorang pemimpin juga tidak bersikap otoriter.
tapi mau mendengarkan. Karena bagaimanapun dengan berbeda ini, ada sebenarnya semua orang itu pasti punya tujuan yang bagus. Tetapi cara penyampaiannya beda-beda, ya. Cara pengetahuannya berbeda-beda, tapi tujuannya itu. Nah, bagaimana menyatukannya? Tetapi itu nggak semudah membalikan tangan. Kita harus bisa menyatukan itu perlahan demi perlahan, ya. Nah, begitu juga ibu juga, Bapak Ibu guru di sini kan, dengan ibu memimpin 38 guru, itu beda-beda. Ada yang gayanya begini, ada yang gayanya begitu, ada yang memang hanya diam aja, ada yang kayaknya bagaimana. Nah, itu. Tapi selalu saya sampaikan di depan Bapak Ibu guru bahwa ini kita di sini, saya bukan sebagai seorang pemimpin yang sebagai seperti seorang penguasa, ya, enggak. Tetapi kita adalah partner kerja. Nah, yang OSIS juga begitu. Ketua OSIS dengan semua anggotanya bukan sebagai ketua OSIS itu sebagai penguasa, tetapi kita semua dalam organisasi itu adalah partner kerja. Bagaimana saling membangun, saling mengisi, dan saling membutuhkan. Itu aja sih kuncinya. Gitu. Jadi tapi nggak bisa mudah, ya. Iya, Gitu, benar-benar. pelan-pelan. Nah, Bu Mei, Mm-mm. pastinya nih ya Bu Mei, kalau kita nih menjadi pemimpin ya Bu Mei, Mm-mm. apalagi pemimpin organisasi, contoh aja ketua OSIS nih Bu Mei, Iya. pasti banyak banget kita tuh kadang menerima kritik ya kan dari orang-orang di sekitar kita, entah event atau acara yang kita buat nih Bu Mei. Kayak menurut Bu Mei, kita sebagai pemimpin tuh sifatnya harus gimana gitu loh Bu Mei, Iya. menanggapi hal tersebut gitu loh, kayak omongan-omongan orang, omongan jelek-jelek dari orang gitu loh Pasti Bu kan Mei. setiap perilaku kita tuh pasti dikritik ya. Iya, Apalagi benar. sebagai seorang pemimpin itu benar-benar banyak banget kritiknya. Gimana cara Bu Mei nanggepinnya? Oke. Seorang pemimpin itu harus mau dikritik. Ya, harus mau menerima masukan, harus mau dikritik. Jadi kritikan itu bukan membuat kita down, ya, tetapi membuat kita mengintrospeksi diri. Oh, apa benar yang sudah saya sampaikan, atau yang sudah saya buat, atau yang sudah saya rencanakan. Nah, itu menjadi evaluasi, ya, menjadi evaluasi bagaimana kita untuk ke hal yang lebih baik lagi, ya. Jadi intinya seperti itu. Ya, kita itu sebagai apa ya? Untuk mengkoridor untuk menjaga aja, ya, supaya tidak keluar dari koridor lah gitu. Kalau kritik-kritik itu gitu. Oke. Bener banget nih apa yang dibilang Bu Mei ya. Iya, bener banget ya. Bu Mei ini kan sudah berkarir lama ya. Bagaimana sih awal mula Bu Mei itu memimpin gitu, mempunyai Iya. sikap kepemimpinan ini? Ceritain dong Bu Mei, kita pengen tahu. Bu Mei itu awalnya guru, pasti sama. Semua kepala sekolah itu kepala sekolah itu hanya tugas tambahan. Tugas utamanya adalah guru. Bu Mei itu guru di Yadika SMA Yadika 5 dari tahun 2010 sampai 2017. 2017 Bu Mei mulai diangkat jadi wakil kepala sekolah sampai 2018 akhir, ya. Nah, 2019 awal Januari Ibu dipercayakan yayasan untuk memimpin di SMP Yadika 6 Pondok Aren. Ya, selama 2 tahun baru Ibu memimpin di SMA Yadika 2 itu di bulan April 2021. Jadi Ibu di sini ya 3 tahun lah gitu. Tapi kepala sekolah Ibu ya udah sekitar 5 tahun lebih gitu. Ya, perjalanannya nggak langsung jadi kepala sekolah, Keren jadi banget guru, ya. ya. Nah, karena tugas Semua utamanya ada memang ini, guru, iya. ya. Iya, bener banget. Nah, nih Bu Mei, kan Bu Mei ini awalnya jadi guru ya Bu Mei. Mm-mm. Nah, itu tuh bagaimana sih Bu Mei? Cara Bu Mei itu kan biasa kita jadi guru biasa nih ya Bu Mei. Nah, tiba-tiba tuh Bu Mei maksudnya kan ada prosesnya kan Bu Mei setiap itu. Terus Bu Mei diangkat nih jadi kepala sekolah. Gimana cara Bu Mei itu membedakan sikap Bu Mei itu yang jadinya guru, terus kepala sekolah gitu yang harus kadang memimpin guru-guru juga gitu loh Bu Mei. Oke, ya memang itu proses, ya. Iya. Waktu Bu Mei aja dari guru terus wakil, itu bagaimana Ibu bersikap terhadap teman-teman Ibu yang Iya. sesama guru. Tetapi ya memang ada kalanya kita
sebagai atasan, terkadang kita sebagai teman, terkadang kita sebagai atasan, ya, di mana kita harus bisa memilah bagian-bagian mana kita ketika kita jadi atasan dan di bagian mana kita sebagai teman, ya. Kita kita tetap berteman. Ketika di luar ya ayo kita misalnya mau nongkrong gitu Iya. ya, jangan mau shopping, iya. Jadi kita harus membedakan ya. Iya, kita. tapi ketika di sekolah ya saya wakil gitu ya. Tapi ketika di luar boleh kita ayo kita nongkrong dalam hal positif ya. Iya. Makan-makan atau shopping-shopping nggak apa-apa. Ya jadi itulah kita melihat posisi kita di mana kita pas lagi bertugasnya. Kalau lagi nggak bertugas itu ya. Bu Mei kira-kira nongkrongnya di mana tuh Bu Mei biasanya? Spill dong. Bu Mei nggak suka nongkrong ya. Kalau nggak suka nongkrong pulang kerja tuh langsung pulang. Ya namanya ibu-ibu ya, sampai rumah kan banyak tugas rumah Iya, tangga benar juga. gitu. Itu bahasanya aja. Nongkrong ya paling makan doang sama ibu guru sama bapak guru kemana gitu ya. Tapi Bu Mei kalau lagi nongkrong suka selfie-selfie juga nggak? Kayak kita-kita ini. Update Enggak. status Bu Mei. Ibu nggak suka terlalu update status. Kadang update status hanya update status pekerjaan aja. Misalnya lagi rapat, lagi apa. Tapi kalau untuk pribadi enggak ya, jarang. Kecuali sama keluarga ya, kadang-kadang gitu aja sih. Nah, nih Bu Mei. Kita ngomong lagi nih Bu Mei soal kepemimpinan ya Bu Mei. Iya. Biasanya itu pasti kepemimpinan itu apalagi ketua organisasi nih ya Bu Mei. Susah banget ngatur waktunya nggak sih Iya Nan? betul banget. Apalagi Bu Mei ini kan juga sebagai seorang ibu, Iya. seorang kepala sekolah. Hmm. Apalagi tadi bilang, wah kerjaan Bu Mei banyak banget sih. Iya benar. Bagaimana cara Bu Mei ngatur waktunya? Kita juga Iya, tahu. itu Yang juga pengen tahu nih belajar juga. Ngatur waktu yang dari mulai bangun atau bagaimana nih? Ya, jadi intinya apa ya? Ketika ya kita kan harus punya ya target kerja, target hidup ya. Iya. Bagaimana target hidup itu ada untuk keluarga, ada pekerjaan, ada kehidupan kita, Pribadi. sosial kita ya. Heeh. Ya, itu kita yang penting seimbang ya. Intinya ibu kalau udah pulang dari sini ya di rumah gitu. Bercengkrama sama anak. Kebetulan ya anak ibu yang di rumah satu ya, yang satu udah bekerja, satu kuliah di kos gitu ya. Jadi ya tapi ibu pergunakan. Udah jam sekian harus istirahat untuk bisa untuk mengumpulkan energi besok paginya kan Oh, gitu. iya. Pokoknya diatur aja ritmenya ya supaya badan kita ini juga nggak capek dan segala macam gitu. Ya harus seperti itulah. Bu Mei, Bu Mei kan sebagai seorang guru dan seorang ibu rumah tangga. Mm-mm. Bagaimana sih? Mungkin nggak sih kalau misalnya waktu ibu di rumah itu terpakai karena pekerjaan ibu? Itu bagaimana ibu menyikapinya? Oke, kalau namanya pekerjaan kayak Bumi sering ya, apalagi weekend juga banyak kerjaan, bawa ke rumah itu udah biasa. Tetapi ya ibu ngatur waktunya. Paling kalau misalnya udah selesai pekerjaan, ibu biasanya mengerjakannya malam hari ya, dan itu di weekend misalnya. Kerjain malam hari tapi tetap ya pagi harinya ya ibu udah ready ke sekolah. Karena satu hal ya, kalau ibu berprinsip kalau ibu aja terlambat bagaimana yang lain melihat Iya, ibu benar kalau sampai terlambat gitu ya. Iya. Jadi harus tetap konsisten ya. Tetap rumah tangga, keluarga, sosial, pekerjaan. Wah, Iya. jadi kita tuh benar-benar harus konsisten dan balance ya dalam menjalankan keseharian kita. Iya. Betul banget nih. Nah, nih Bu Mei. Ngomong-ngomong nih ya Bu Mei. Pastinya kadang kita tuh sebagai ketua pemimpin ya Bu Men. Kayak kita tuh ngerasa kayak kadang jalannya itu tuh nggak yang kita sudah susun gitu loh Bu Mei. Hmm. Kan kadang kita banyak nih masalah-masalah di organisasian ya Bu Iya. Mei. Kita sebagai ketua pemimpin tuh kadang pasti ada dong ngerasa emosinya. Nah Bu Mei tuh kalau pernah nggak ngerasa kayak gitu? Terus gimana sih cara Bu Mei itu menanggapinya gitu loh Bu Mei? Oh, misalnya marah gitu ya. Iya kayak kita tuh kesel banget Pasti kayak kan kenapa sih nggak kayak gini banyak ya? banget konflik Iya, ya di betul. organisasi itu. Ya, kalau konflik itu pasti ada ya, dimanapun mau organisasi apapun. Makanya ada yang dibilang manajemen konflik ya. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa memanage
konflik yang ada di dalam organisasinya. Nah itu ada kalanya memang seorang pemimpin itu keras ya, ada kalanya dia harus melembut ya, mengikuti. Nah jadi intinya hal-hal seperti itu harus dilakukan pendekatan aja, karena bagaimanapun yang kita hadapi kan manusia Iya. ya. Beda kalau kita kerja yang di belakang meja ya, Iya. yang hanya komputer, mau kalau misalnya kita marah kita banting no problem gitu ya, Iya. nggak ada Nggak ada rasa yang sakit sakit. hati. Nah kalau kita marah, yang kita hadapi seorang manusia kan pasti itu akan membuat Masalah yang kinerjanya baru. kinerjanya makin berkurang dan sebagainya. Jadi kita perlu ya mengatasinya dengan baik. Itu aja. Bener sih Nan, apa yang Bu Ya. Mei bilang. Kalau kita tuh kadang sebagai pemimpin nih, kita juga harus mengontrol emosi kita ya Bu Mei. Iya. Iya. Apalagi sama anggota-anggota kita gitu Iya. loh. Ada kalanya kita juga harus membedakan ya Bu Mei sifat kita, kayak kadang serius, kadang bisa bercanda. supaya Iya bisa betul. merangkul anggota-anggota Iya kita. betul banget. Iya. Ya pokoknya intinya seperti itu. Harus seorang pemimpin itu bisa merangkul semuanya dengan baik. Nah, Bu Mei, kan Bu Mei ini udah lama berkarir ya. Iya. Kira-kira Bu Mei udah dari tahun berapa nih jadi guru? Dari tahun 2010. Kalau Bu Mei jadi guru 2010 sebenarnya. Tetapi kalau sebelumnya Ibu berkarir bukan sebagai guru ya. Jadi dulu Bu Mei berkarir itu di retail, cuman bahasanya boleh dibilang Bu Mei nggak pernah ngelihat matahari. Wow. pulang pagi berangkat pagi pulang malam nggak pernah ngelihat matahari. Akhirnya terus sudah anak sudah 3, kayaknya Ibu banting setir ke mengajar gitu. Kenapa? Supaya Ibu punya waktu untuk keluarga dulu begitu. Kalau untuk di retail nggak bisa. Terus selama Bu Mei berkarir ini ada nggak sih pengalaman atau hal-hal yang berharga banget Bu Mei? Iya, sama Ibu berkarir. Iya. Hal yang berkesan. Pasti banyak ya. Iya. Apalagi Bu Mei udah di 3 tempat ya. Jadi banyak hal untuk ya kesannya itu banyak banget ya. Nah, satu hal memang nggak tahu ya, kalau Ibu pribadi itu sebenarnya memang suka dengan dunia pendidikan ya. Karena apa? Walaupun kadang-kadang memang banyak tantangannya, tapi intinya kesannya banyak lah. Kalau untuk yang baik itu, dan apalagi Ibu mulai dari guru sampai dengan posisi sekarang bukan langsung jadi kepala sekolah, itu banyak sekali kenangannya dan kesannya yang baik. Berarti memang di setiap perjalanan itu pasti ada hal-hal yang berharganya ya Bu Mei. Pastinya. Betul, iyalah. Apa Ada saja, pengalaman kalian kan di sekolah di sini pun ada hal yang bahagianya, Ada kan? dong. Ada hal yang nggak bahagia kan ada aja. Pasti, ya. contohnya apa Nan? Ini salah satu hal Iya, kita berkesan ketemu Bu. saya. Benar. Hal terbahagia saya bertemu Bu Mei dan bisa, Bisa ngobrol. Ya, Bisa ngobrol ya. Iya. Nah, kalau di luar biasanya cuma halo Bu Mei. Iya, gitu. benar. Bu Mei kan sibuk. Karena kita jarang banget ketemu Bu Mei di luar. Iya. Paling halo Bu Mei, nggak bisa kita ngobrol seluasa ini Bu Mei. Iya, bener banget. Pasti nih warga-warga Semaya seneng banget bisa dengerin Bu Mei ngobrol di Iya. sini, Amin, di amin. podcast ini. Nah Bu Mei, ngomong-ngomong nih Bu Mei, kan Bu Mei itu sekarang lagi menjadi kepala sekolah kan ya Bu Mei. Mm-mm. Nah Bu Mei itu juga kadang aktif nggak sih di luar sekolah gitu, kayak suatu kegiatan gitu lah Bu Mei? Oh iya, kalau kegiatan di luar sekolah paling saya kegiatan di gereja aja sih ya. Kalau contoh setiap kayak Selasa kayak gini nih, Ibu biasanya ada ibadah dari jam 7 sampai jam 10. Nah, itu aja. Terus kegiatan Ibu juga ada kayak pendamping remaja di gereja. Nah, itu aja sih. Kalau selain itu ya paling di keluarga aja, nggak ada yang hal yang lain. Oh, keren banget Bu Mei. Keren ya Salah Bu Mei, satu- walaupun sibuk juga tetap Iya. memprioritaskan agama, Bener benar, banget. tetap beribadah. Iya, Bu Mei kan sudah berkarir panjang nih, sekarang menjadi kepala sekolah. Lalu Bu Mei perjalanan selanjutnya mau bagaimana?
Iya, aduh. Saya pengen Sudah tahu. menanyakan masa depan ini. Iya. Kalau ibu sih mengalir aja ya. Jadi mengalir aja saat ini ibu dipercaya ya yayasan sebagai kepala sekolah. Entah sampai titik mana ibu dipercaya. Tetapi satu hal ibu berpikir saya do the best aja. Lakukan yang terbaik semampu saya, sekuat tenaga saya. Yang pasti kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Satu hal, kejujuran paling saya angkat dalam hidup saya. Karena apa? Kejujuran gak ada yang bisa nilai. Iya, Betul, benar benar sekali, banget. Bu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu Iya. kalau kita jujur atau tidak. Tidak orang tua, tidak anak, tidak ada yang tahu. Hanya Benar. betul banget. hanya kita kita ya. dan Tuhan yang tahu mengenai jujur. Oke? Iya, betul. Benar banget deh apa kata Bu Mei. Wow. Karena jujur nggak ada yang tahu selain Nggak diri ada kita yang dan tahu. Tuhan. Makanya kalau dibilang ada penilaian kejujuran 80, gimana kejujuran bisa diukur? Nggak ada yang Nilai bisa nggak ada yang bisa mengukur. ya. Iya. Salah satu quotes hari ini. Kejujuran hanya Benar. kita dan Tuhan yang tahu. Benar. Iya. Gak ada yang pernah tahu, cuma Iya. Tuhan dan kita. Nah, Bu Mei, kan kalau kita nih udah ngomongin kepemimpinan kan, Iya. betul banget. Nah, kira-kira nih Bu Mei, ada nggak sih Bu Mei itu kata-kata nih buat orang-orang di luar sana yang sekarang ini masih belum punya sifat kepemimpinan, kayak masih merasa dia tuh belum pantas gitu loh Bu Mei untuk menjadi pemimpin Bu Mei. Oh, kalau ibu ya ininya. Iya. Kalau mau jadi seorang pemimpin, pimpinlah dulu dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri, baru kau bisa memimpin orang lain. Itu aja. Yes, Oh, love iya. yourself dulu. Cintai dirimu. Minumnya Iya. oh bukan ya. Bukan iklan kita bukan. Nah, gitu Nah, aja. bener banget nih. Nah, Bu Mei, ngomong-ngomong lagi nih Bu Mei. Kan Bu Mei ini sekarang jadi kepala sekolah nih, ya Iya. kan di SMA Yadika 2. Kira-kira ada nggak sih harapan Bu Mei untuk sekolah SMA Yadika 2 ini untuk kedepannya? Banyak. Harapan ibu sebenarnya banyak ya, terutama kan kalau yang pastinya adalah sekolah SMA Yadika 2 itu adalah sekolah yang menjadi sekolah yang dipercaya masyarakat setempat. Itu bisa tercapai kalau kita misalnya bisa menjadi sekolah yang tertib ya, disiplin, kemudian berprestasi. Itu aja sih kuncinya untuk kita bisa diminati oleh masyarakat ya, disiplin dan kita berprestasi. Mungkin itu ya. Kalau berprestasi itu bisa dari apa? Eskul, bisa dari Iya. kalau pelajaran atau nilai kan memang susah ya, nggak Iya. bisa kita ini kan. Tapi kalau eskul kita bisa gali masih banyak lagi. Bu Mei kan sudah mulai PPDB nih. Iya, kenapa nih? PPDB Ah, SMA Yadika 2. iya. Jangan lupa masuk guys, jangan lupa masuk ya guys ke SMA Yadika 2. Ya. Gimana nih Bu progresnya PPDB kali ini? Oke, ya progresnya puji Tuhan alhamdulillah udah mulai berjalan baik ya. Memang kan itu kan kita masih, tapi dibandingkan tahun lalu hampir sama, tidak ada perubahan. Jadi memang ibu melihat memang kita masih sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Mudah-mudahan itu terus berlanjut. Amin, bener banget nih. Nah, Wow. Bu Mei, ngomong-ngomong nih ya Bu Mei. Iya. Bu Mei ada nggak sih harapan untuk OSIS SMA Yadika 2 ini? Selanjutnya gimana tuh Bu Mei? Ada nggak harapannya? Ya kalau harapan mah untuk OSIS ya pastinya harus the best lah ya. Yang pasti terutama anggota OSIS itu harus menjadi contoh bagi temannya yang satu sekolah tersebut. Kedua, OSIS tersebut bisa mengkoordinasi semua kegiatan yang ada di dalam dan dilakukan dengan baik. Ketiga, yang pastinya anggota OSIS ini bisa membawa nama baik ya sebagai alumni nantinya, kalau sudah alumni, bahwa Yadika 2 adalah is the best gitu. Ya. Wah, terima kasih Bu Mei. Seru Oke. banget nggak sih kita ngomong sama Bu Iya, Mei aduh, tentang nggak kepemimpinan? berasa nih. Gak berasa banget Bu Mei. Iya. Seru banget ternyata Bu Mei itu orangnya, guys. Karena kita ngerasa Bu Mei itu
di pendiam Bu Mei, ternyata tuh seru banget ya Iya, ngobrol sama Bu seasik Mei. itu. Bener Bu Mei. Masa iya? Kalau kata anak zaman sekarang gini Bu Mei, secil itu loh Oh iya, gitu. bener. Susana itu. Iya. Wow. Kalau Nah Bu Mei, hmm, kira ada nggak ya motivasi nih untuk orang-orang di luar sana yang sekarang lagi Berjuang, iya lagi berjuang. memulai harapan yang baru, bagaimana Bu Mei? Betul. memulai harapan yang baru ya. Iya. Iya. Oke, ini kayaknya berat banget ya kesannya. Oh iya. Yang pasti apa ya, kalau memulai harapan yang baru, ya berjuang sekuat tenaga, dan satu hal harus tetap diserahkan sama Tuhan. Karena perjuangan manusia itu kan hanya perjuangan kedagingan ya. Kalau tetap Tuhan mengkaruniai atau memberkati atau memberkahi lah Iya. perjalanannya. Jadi Betul. kalau ada istilah apa namanya, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Oh. Iya. Kita mendapatkan hal baru ya. Iya, itu bahasa Latin atau ya Yunani itu ora et labora. Jadi Ora et labora. bekerja sambil berdoa pasti ya. Nah gitu. Atau misalnya do the best, let God do the rest. Nah, gitu ya. Jadi tetap kita lakukan yang terbaik, tetapi akhirnya adalah biarlah Tuhan yang menentukan. Iya, biar Gitu. Tuhan yang menentukan. Bener banget. Terima kasih banyak nih Bu Mei ya Terima kasih. atas ilmu dan informasi-informasinya nih Bu Mei. pengalaman menyenangkannya, terutama ngobrol sama Bu Mei. Bener. Dan pastinya kata Bu Mei bener banget kan Nan. Iya. Kalau setiap perjalanan itu pasti harus diiringi dengan doa juga, usaha dan juga percaya diri ya Bu Mei Iya. atas pencapaian kita. Iya, harus dikembalikan mengucap syukur sama Tuhan. Oke. Terima kasih banyak Bu Mei udah Terima datang kasih di podcast sudah kali mau ini. berpodcast sama kita. Iya. Seru kan Bu Mei? Apa ya? Seru kan kita podcastnya. Oke, seru dong. Bisa kali Bu Mei episode sekian lagi. Iya. Wah, nanti tinggal diatur aja, tapi jangan mendadak. Nanti jangan pas udah sore ya. Tadi udah Oke. sempet ngantuk-ngantuk bumenya. Nunggu Oke, dipanggil. Sekarang udah fresh nggak? Abis ngobrol sama kita. Ya, fresh. Ya, cukup fresh ya. Mudah-mudahan ya. Ya, semangat untuk kalian yang pastinya Ibu senang dengan OSIS SMA Yaduka 2 angkatan di tahun 2023 ini. Pokoknya yang selama Ibu berkarir di sini, inilah OSIS yang paling the best. Seneng banget ya rasanya denger itu. Benar. Saya sebagai Senang OSIS banget, senang senang. sekali. Iya, harus bisa ditularkan untuk generasi yang lanjutnya ya. Ya, Oke, Bu siap Mei. Bu Mei. Terima kasih banyak Bu Mei. Baik. Bye bye Bu Mei. Oke. Terima kasih banyak, Bu Mei. Selamat sore, Selamat selamat sore. melanjutkan aktivitasnya. Oke, thank you Bu banyak, Bu Mei. Mei. Terima kasih ya Iya. sudah mau ngobrol dengan kita. Oke. Oke guys, terima kasih banyak ya sudah nonton video podcast kita sampai akhir nih. Terima kasih yang udah dengerin podcast Radio Semaya. Jangan lupa nih guys, boleh banget loh kalian ngasih-ngasih ide kita nih. Atau boleh juga request narasumber yang pastinya dijadikan juga. Iya, jangan yang jauh-jauh ya, kita susah ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oh. Nah, terima kasih banyak ya guys. So, See bye-bye. you, bye-bye. Dadah, bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.